I see when I think y'all, I think. Kan tadi sudah melihat cuplikan video kegiatan. Nah, sekarang kita akan memaparkan materi kita yang bertema kekerabatan dan organisasi sosial. Jadi, di sini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dari sistem kekerabatan dan organisasi sosial adalah kelompok-kelompok yang dibentuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara untuk definisi organisasi sosial sendiri adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, dalam unsur budaya ini kami mengambil contoh organisasi Karang Taruna di Desa Terangbaru, Jambi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman, Karang Taruna yang kita lihat di video sebelumnya memiliki makna budaya, yaitu terjadi dalam generasi baru di setiap tahunnya. Dalam organisasi ini sangat dibutuhkan pemuda yang memiliki semangat juang, kontribusi besar untuk menjadi garda terdepan pelestarian budaya-budaya yang masih ada di Desa Terangbaru sendiri. Oleh karena itu, pemuda yang termasuk dalam kategori usia yang cukup untuk terus mengembangkan budaya Karang Taruna itu sendiri. Jadi, ayo para pemuda untuk melestarikan budaya Karang Taruna itu sendiri. Karena di luar sana masih banyak pemuda yang tidak peka akan organisasi yang ada di desa. Ayo para pemuda peka terhadap organisasi yang ada di lingkungan kita. Terima kasih atas waktunya. Dimohon untuk memperkenalkan diri kakak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Rahmawati sebagai salah satu anggota Paguyuban Tunas Muda Desa Terangbaru, Kecamatan Betin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Kakak kan mengikuti organisasi seperti Karang Taruna. Nah, bagaimana cara kakak untuk membagi waktu antara kesibukan kakak sendiri dan organisasi? Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara saya membagi waktu antara kesibukan sehari-hari dan organisasi? Jadi kegiatan berorganisasi itu bukan kegiatan yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Sangat tidak mengganggu kegiatan sehari-hari karena pelaksanaannya itu biasanya follow up seminggu sekali atau kegiatan gotong royong sore hari atau kegiatan lainnya yang bisa kita musyawarahkan untuk dilaksanakan dengan tidak mengganggu waktu kesibukan sehari-hari kita. Sehingga tidak perlu untuk pusing membagi waktu antara berorganisasi di Karang Taruna ya dan kegiatan kesibukan sehari-hari begitu. Nah, di sini saya izin Kak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andrea Masaputra dari Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya mau tanya, bagaimana respon Kakak terhadap muda-mudi yang tidak peka terhadap kegiatan sosial masyarakat seperti halnya Karang Taruna, Kak? Sebenarnya saya sangat menyayangkan ya karena muda-mudi itu adalah pelopor, menjadi penggerak, menjadi agen-agen yang membawa perubahan. Tapi ketika ada muda-mudi yang tidak peka terhadap kegiatan masyarakat, baiknya hal tersebut tetap kita rangkul. Mungkin setiap orang itu berbeda-beda ya, setiap orang itu ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang suka berkumpul dengan orang, ada yang berkumpul dengan orang itu menghabiskan energi. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengajak mereka agar bisa bergabung dan mau berkumpul, memberikan efek peka terhadap lingkungan. Peka terhadap lingkungan itu juga sangat berpengaruh kepada diri sendiri, memberikan dampak yang cukup baik untuk diri sendiri. Kita bisa menjadi orang yang lebih humble, memiliki inisiatif, pemikiran yang lebih terbuka. Kita sebagai orang yang menyayangkan hal tersebut ya gimana caranya harus tetap mengajak mereka supaya bisa peka dan berkumpul. Hai Kak, namaku Anggraini Juvita Putri, aku dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya bertanya kepada kakak tentang kebudayaan di desa kakak, yaitu di desa Jambi.
Bagaimana cara kakak untuk menghadapi problem yang ada di masyarakat, khususnya di Karang Taruna itu sendiri? Mohon dijelaskan, Kak. Khususnya dalam hal ini di organisasi Karang Taruna yang sedang kami jalani. Problem dalam sebuah organisasi itu biasanya ketidaksepahaman, kemudian keselisih pahaman dan lain sebagainya yang seperti itu. Banyak sekali ide-ide yang kadang-kadang berbenturan. Hal-hal seperti itu sangat biasa terjadi dalam sebuah organisasi, dan cara menangani hal tersebut ya tiap organisasi itu kita ada follow up, melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar terbaik sehingga keputusan yang diambil itu bisa diterima oleh semua anggota organisasi dan bisa dijalankan dengan legowo. Kemudian kendala selanjutnya yang biasa terjadi yaitu program kerja yang banyak yang kita rencanakan sudah banyak, namun terkendala di dana. Dengan menyampaikan dan menunjukkan manfaat-manfaat yang sudah kita berikan, bahwa organisasi kita ini memberikan manfaat, memberikan banyak bantuan kepada masyarakat luas, sehingga orang-orang ini, muda-muda ini tertarik, sehingga mereka ingin tahu bahwa memang organisasi kita ini berdiri itu membawa kemaslahatan. Mereka akhirnya tertarik untuk tahu dan berpartisipasi, ikut bergabung, itu alhamdulillah. Yang jelas organisasi ini kita bangun untuk bisa membantu masyarakat dan mengaktifkan muda-mudi yang ada di desa ini, sehingga muda-mudi di sini bisa produktif, bisa aktif, dan bisa menjadi agen-agen perubahan dan membawa desa ini menjadi desa yang lebih baik dan lebih maju. Baik, terima kasih Kak atas waktu yang kakak berikan kepada kelompok kami untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Semoga kakak diberikan umur yang panjang dan diberikan sehat selalu dan juga rezeki yang lancar. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sekian, terima kasih. Pertanyaannya sudah cukup terjawab semuanya. Semoga memberikan manfaat dan mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan, baik perbuatan dan perkataan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu organisasi sosial Karang Taruna adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh para pemuda dan pemudi yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersebut. Untuk para pelaku dari organisasi sosial Karang Taruna tersebut yaitu para pemuda dan pemudi yang ada di desa itu sendiri. Untuk tujuannya sendiri yaitu diharapkan dapat melayani serta memenuhi berbagai kebutuhan suatu masyarakat maupun warganya secara lebih efisien dibandingkan dengan pengelompokan manusia yang lebih kecil dan lebih alamiah seperti keluarga, kelompok persahabatan, dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih.